Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farinur Ahmad dengan NIM 241152002 dari kelas malam B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pengaruh ekonomi makro terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada pendahuluan. Nilai perusahaan dapat diukur dengan price earning ratio yang menggambarkan bagaimana keuntungan perusahaan atau emiten saham terhadap harga sahamnya, yang menunjukkan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan. PER atau price earning ratio adalah hasil bagi antara harga saham dan laba bersih per saham atau EPS. Semakin tinggi pertumbuhan laba, maka nilai PER akan semakin tinggi. Faktor internal dalam mempengaruhi kemampuan perusahaan yang go public dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Untuk meningkatkan nilai perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para investor dalam berinvestasi. Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai indikator mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah rasio profitabilitas. Bagi investor, kinerja perusahaan akan dilihat dari segi profitabilitas karena kestabilan harga saham sangat tergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh dan dividen di masa depan, menurut Sartono 2009. Di sini ada inflasi. Inflasi merupakan proses dari kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus. Laju inflasi yang tinggi akan mendorong kenaikan harga bahan baku dan meningkatkan berbagai biaya operasional perusahaan, menyebabkan harga jual barang meningkat dan menurunnya daya beli masyarakat. Yang keempat, ada metode penelitian. Variabel-variabel yang dianalisis didefinisikan secara operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai perusahaan atau Y merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Yang kedua, ada kinerja keuangan atau X2 merupakan penilaian kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan. Dan yang terakhir, faktor ekonomi makro atau X1 merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, sehingga digunakan laju inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga sebagai cerminan dari faktor ekonomi makro. Yang berikutnya adalah analisis statistik. Analisis statistik diperlukan untuk menentukan variabel mana yang dominan untuk mewakili faktor ekonomi makro atau X1 sebagai variabel laten. Pengujian hipotesis juga dilakukan 1-3 kali dengan menggunakan analisis jalur. Pemilihan model ini didasarkan atas pertimbangan bahwa bentuk hubungan sebab akibat yang ada dalam penelitian ini merupakan model yang kompleks, yakni terdapat variabel yang memiliki peran ganda sebagai variabel independen pada suatu hubungan dan juga menjadi variabel dependen pada hubungan lain. Yang berikutnya ada analisis faktor. Analisis faktor merupakan metode yang digunakan untuk mereduksi data, yaitu proses yang meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit yang dinamai dengan faktor. Tujuan digunakan analisis faktor adalah untuk menghasilkan ukuran berupa skor dari beberapa variabel terukur, mengkonfirmasi struktur faktor yang dianalisis berdasarkan konsep atau teori, menurut Yogianto. Yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis pengaruh antar variabel.
Untuk menentukan koefisien jalur pada bagian ini diselesaikan melalui model persamaan regresi secara bertahap sebagai berikut. Yang pertama, ada struktur 1. Pengaruh faktor ekonomi makro atau X1 dan kinerja keuangan, yaitu X2, terhadap nilai perusahaan, yaitu Y, yang dapat dirumuskan dengan Y sama dengan B1 X1 ditambah B2 X2 plus E1, sehingga membentuk persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,754 X1 ditambah 0,112 X2. Dan struktur 2, pengaruh faktor ekonomi makro atau X1 terhadap kinerja keuangan X2 yang dapat dirumuskan dengan X2 sama dengan B2 X1 atau B3 X1 plus E1, sehingga membentuk persamaan sebagai berikut. X2 sama dengan minus 0,214 X1, di mana X1 adalah faktor ekonomi makro, X2 adalah kinerja keuangan, dan Y adalah nilai perusahaan. Yang berikutnya ada hasil uji pengaruh faktor ekonomi makro dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Dengan di sini ada tabel yang berisi regresi, standar, T-hitung, dan p-value atau nilai probabilitas serta keterangan. X1 terhadap Y dengan standarnya adalah 0,754, dengan T-hitung 0,260, dengan nilai probabilitasnya 0,795. Keterangannya adalah tidak signifikan. Yang kedua, ada X2 terhadap Y dengan nilai standar 0,112, dengan T-hitungnya adalah 2,839. Adapun nilai probabilitasnya adalah 0,002. Keterangannya adalah signifikan. Yang ketiga atau yang terakhir, ada X1 terhadap X2 dengan nilainya adalah minus 0,214, dengan T-hitungnya adalah minus 0,156, dengan nilai probabilitas 0,876, serta keterangannya adalah tidak signifikan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Di sini sedikit membahas tentang pengujian hipotesis yang dilakukan untuk menjelaskan tabel-tabel sebelumnya. Dengan pengujian hipotesis 1, faktor ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2011. Hasil analisis menunjukkan nilai T-hitung sebesar 0,260 dengan probabilitas 0,795, yang mana artinya faktor ekonomi makro berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan kesimpulan, hipotesis 1 ditolak. Yang kedua, ada hipotesis yang kedua. Kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2011. Hasil analisis menunjukkan nilai T-hitung sebesar 2,839 dengan probabilitas 0,002. Artinya kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, hipotesis 2 diterima. Yang terakhir atau hipotesis yang ketiga, faktor ekonomi makro berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2011. Hasil analisis menunjukkan nilai T-hitung sebesar minus 0,156 dengan probabilitasnya adalah 0,876. Artinya faktor ekonomi
makro berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hipotesis 3 ditolak. Yang berikutnya ada pengaruh faktor ekonomi makro terhadap nilai perusahaan. Faktor ekonomi makro yang diwakili oleh laju inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Laju inflasi yang meningkat dapat meningkatkan nilai perusahaan, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya rata-rata laju inflasi selama periode pengamatan yang masih tergolong ringan, sehingga dapat merangsang pertumbuhan dunia usaha untuk memperluas produksinya. Laju inflasi tertinggi selama periode pengamatan yakni sebesar 6,96% yang terjadi pada tahun 2010 yang disebabkan oleh volatile foods karena musim paceklik yang melanda Indonesia di tahun 2010. Sehingga menimbulkan demand full inflation. Oleh karena penyebab terjadinya peningkatan inflasi adalah kelangkaan terhadap suatu jenis barang komoditas tertentu yang dapat segera teratasi begitu musim panen membaik. Pemerintah tetap mempertahankan tingkat suku bunga SBI di kisaran angka 6%. Stabilnya tingkat suku bunga di Indonesia mampu menstimulasi perusahaan untuk menangkap peluang investasi yang ada, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Rendahnya rata-rata laju inflasi dan stabilnya tingkat suku bunga selama periode penelitian laju inflasi yaitu sebesar 4,51%. Masih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata nilai perusahaan yang diukur dengan price earning ratio yang mencapai 8,26% selama periode 2009 sampai 2011. Nilai PER menunjukkan perbandingan antara harga saham di pasar dengan pendapatan per lembar saham atau earning per share. Perbedaan ini berpengaruh pada besaran nilai inflasi yang dihitung berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK. Jessica membagi sektor real menjadi 9 sektor. Namun pemerintah menetapkan komponen inflasi di Indonesia terdiri dari yang pertama ada volatile foods atau komponen harga bergejolak. Yang kedua ada administered price atau komponen harga yang diatur pemerintah. Yang ketiga ada core inflation atau komponen inti. Yang keempat ada imported inflation. Inflasi karena naiknya harga barang impor. Volatile food yang terjadi pada tahun 2010 meliputi harga barang yang tercermin dari indeks harga konsumen atau IHK. Sektor real yang terdiri dari 7 kategori, yakni yang pertama ada bahan makanan, yang kedua makanan jadi, yang ketiga makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Yang ketiga ada perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Yang keempat ada sandang. Yang kelima kesehatan. Yang keenam ada pendidikan, rekreasi dan olahraga. Yang ketujuh ada transportasi dan komunikasi serta jasa keuangan. Yang berikutnya adalah pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan merupakan nilai terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan. Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang sering digunakan. Bagi pemegang saham dan calon investor, kinerja perusahaan akan dilihat dari segi profitabilitas karena kestabilan harga saham yang sangat tergantung dengan nilai keuntungan yang diperoleh serta besar dividen yang dibagikan di masa depan. Rasio profitabilitas dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha.
Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang merupakan ukuran dari prestasi kinerja keuangan perusahaan. Sesuai dengan signaling teori, apabila tingkat pengembalian modal dan jumlah dividen yang dibagikan adalah tinggi, maka akan memberikan sinyal positif kepada investor, sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut dan permintaan saham perusahaan akan meningkat serta menaikkan harga saham. Harga saham merupakan cerminan dari nilai perusahaan yang diukur dengan PER. Dengan demikian, kenaikan harga saham tentu juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Berikutnya ada pengaruh faktor ekonomi makro terhadap kinerja keuangan. Perusahaan faktor ekonomi makro diwakili oleh laju inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Tingginya laju inflasi akan meningkatkan harga jual barang-barang dan menurunkan daya beli masyarakat, karena turunnya pendapatan real bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Peningkatan suku bunga atau SBI bagi perusahaan dan industri manufaktur akan berpengaruh terhadap nilai sekarang atau present value. Aliran kas ke perusahaan. Perusahaan dengan rasio pinjaman yang tinggi akan menyebabkan laba perusahaan berkurang karena harus membayar lebih banyak untuk biaya bunga dan terpaksa kehilangan kesempatan dalam berinvestasi. Hal tersebut menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan berkurang. Rendahnya laba yang didapat oleh perusahaan menggambarkan rendahnya nilai return on equity atau ROE. Kesimpulan pada penelitian kali ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh faktor ekonomi makro dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara faktor ekonomi makro tidak memiliki pengaruh signifikan. Meskipun laju inflasi memiliki pengaruh dominan dalam faktor ekonomi makro, pengaruhnya terhadap nilai perusahaan tetap tidak signifikan karena rendahnya rata-rata laju inflasi dan stabilnya tingkat suku bunga selama periode penelitian. Selain itu, preferensi investor di Indonesia yang cenderung melakukan transaksi saham jangka pendek juga mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, disarankan kepada investor untuk lebih memperhatikan variabel kinerja keuangan saat berinvestasi di perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan atau review saya dari penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.